Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, hari ini Uang Receh cukup shock sebenarnya dengan candlestick Bitcoin, terutama di pagi hari tadi. Uang Receh melihat untuk Bitcoin itu weeknya sempat menyentuh ke level 25.800 dan after itu terjadi rebound yang menurut Uang Receh cukup oke untuk menjelang close candle harian dari Bitcoin. Nah, pada hari ini juga Uang Receh akan bahas beberapa berita yang menurut Uang Receh pada minggu depan cukup memberikan impact atau volatile harga ke market. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas keduanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke price action time frame harian. Nah teman-teman, kita melihat sebelum close candle tadi, wick dari Bitcoin itu menyentuh 25.800. Dan salutnya Uang Receh, di area ini ternyata cukup banyak buyer yang mengantri untuk membeli Bitcoin. Dan alhasil untuk hari ini Bitcoin close menurut Uang Receh lagi cukup sempurna karena masih di atas level 26.600. Karena Uang Receh seperti pada pembahasan sebelumnya, level 26.600 itu cukup menjadikan support yang sangat bagus untuk Bitcoin. Artinya jika level ini memang tertembus di close candle harian, potensiali Bitcoin akan mampu terdorong lagi sampai ke kisaran major support di level 25.000 teman-teman. Nah, karena untuk close candle hari ini membentuk hammer pattern kalau menurut Uang Receh, ini ada potensiali Bitcoin akan dibawa naik dulu, mungkin sekitaran untuk ke retest di bagian bawah dari triangle, yaitu di sekitaran harga 27.800-an. Dan after itu, jika Bitcoin gagal mempertahankan range area segitu, ada potensiali Bitcoin akan masuk ke masa koreksi lagi, dan tentunya koreksinya akan lebih major ketimbang koreksi yang sekarang teman-teman. Nah, kita balik sebentar di time frame harian. Kalau Uang Receh melihat untuk time frame harian close candle-nya seperti ini, Uang Receh cukup oke bahwa ada potensiali Bitcoin memang akan dibawa naik ke atas dulu. Entah ini naik ke atas hanya sekedar untuk retest, ataukah penurunan yang terjadi kemarin ini adalah bukti fake out bahwa seller sudah kehabisan barang untuk menekan harga Bitcoin teman-teman. Nah, kita cek lagi ke time frame 4 hourly. Di sini Uang Receh juga melihat bahwa Bitcoin sekarang itu sedang berkonsolidasi antara seller dan buyer tepat di range area yang Uang Receh tandai teman-teman, yaitu di posisi 26.600 sampai sekitaran 27.000. Dan kita sudah melihat kurang lebih di sini ada 4 candle 4 jam Bitcoin itu fluktuasinya cukup singkat ya teman-teman, atau cukup sedikit. Nah, ini mengindikasikan market sebenarnya masih bingung terhadap harga Bitcoin mau dibawa ke atas ataukah dibawa ke bawah. Nah, kita akan analisis dari dua sisi. Buat kalian yang mungkin mau mengambil opportunity long, Uang Receh harapkan kita tunggu konfirmasi terlebih dahulu teman-teman. Seenggak-enggaknya Bitcoin untuk mampu retest ke sekitaran area exponential moving average 21. Tapi setelah itu, kalau kalian memang mau entry di sekitaran area itu, kalian harus memaksimalkan untuk risk rewardnya. Artinya untuk stop loss mungkin akan kalian tempatkan sedikit di bagian bawah dari range area 26.600. Bisa kalian taruh di sekitaran level 26.300-an. Dan untuk area take profit mungkin kalian akan lebih prefer melihat ke sekitaran area 28.100. Karena di area itu cukup terdapat, kalau menurut Uang Receh, ada sedikit supply di sekitaran area 28.100-an. Karena di tanggal 10 Mei kita melihat after Bitcoin rebound karena CPI cukup oke, di hari setelahnya atau candle setelahnya
itu Bitcoin langsung terreject secara signifikan teman-teman. Dan kita melihat ada candle merah panjang dan membentuk wick yang cukup panjang juga di sekitaran area itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa untuk Bitcoin mampu naik lagi atau meneruskan tren bullishnya, resisten yang harus dilawan pertama kali adalah di sekitaran area 28.178 atau 28.200-an teman-teman. Dan after itu, jika Bitcoin memang murni break ke atas lagi, potensiali untuk level selanjutnya yang perlu Bitcoin kejar adalah range area 29.600 sampai 30.000. Dan di area situ juga kalau menurut uang receh pribadi itu resisten yang cukup major atau cukup besar. Karena di area 29.600 atau 30.000 kita melihat Bitcoin itu terreject 1, 2, 3, dan 4 kali selama bulan ini teman-teman. Dan tentunya 30.000 adalah angka psikologis untuk Bitcoin. Nah, buat kalian yang mau mengambil peruntungan untuk melakukan short kembali, di sini uang receh harap tunggu konfirmasi terlebih dahulu, karena dalam setiap trading kita tidak bisa langsung gambling mau ke atas atau ke bawah teman-teman. Kita harus memastikan posisi kita benar-benar safe, yaitu dengan menunggu adanya konfirmasi candle. Nah, potensiali buat kalian yang mau melakukan short, ini mungkin Bitcoin sedang dalam posisi untuk meretest. Bisa saja ini retest hanya di sekitaran level 26.600 atau 27.000 untuk mengetes range area yang sebelumnya menjadi support dan sekarang berpotensial untuk menjadi resisten teman-teman. Dan after itu ada kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan pergerakan ke bawah sesuai dengan bearish pattern yang uang receh gambar di sebelah sini teman-teman. Nah, potensial untuk ke bawah Bitcoin akan ada kemungkinan Bitcoin akan mampir ke sekitaran level 25.000 atau mungkin di sekitaran 25.400 teman-teman. Nah, buat kalian yang mau mengambil peruntungan short, lebih maksimalkan lagi untuk risk rewardnya, kalian bisa pakai untuk stop lossnya di sekitaran area exponential moving average yang sekarang, yaitu di posisi 27 ribuan. Dan untuk take profitnya bisa kalian maksimalkan sampai sekitaran area 25.500 teman-teman. Nah, selain berita dari price action, di sini uang receh punya 3 berita tambahan yang mungkin minggu depan akan cukup mempengaruhi harga volatile Bitcoin ataupun pasar risk yang lain. Nah, kita lihat terlebih dahulu di economic calendar teman-teman. Hari Rabu tanggal 18 tahun 2023 itu akan ada initial jobless claim. Nah, data ini sebenarnya cukup berpengaruh terhadap risk aset, di mana data untuk forecastnya itu berada di angka 254K dan untuk previousnya berada di angka 264K. Nah, ada kemungkinan semoga saja ini data keluar sesuai harapan market dan Bitcoin bisa kembali naik ke atas teman-teman. Nah, selain itu di sini juga tepatnya di tanggal 19 atau hari Jumat akan ada speech dari Fed Chair Powell ya teman-teman. Jerome Powell akan memberikan speech, entah ini speech seperti apa. Tentunya setiap kali Jerome Powell melakukan speech itu akan cukup mempengaruhi harga ke market teman-teman. Bisa saja di speech kali ini Jerome Powell bukan hanya membahas proyeksi untuk ekonomi Amerika ke depannya, pasti ada hubungannya dengan suku bunga, bank-bank yang bangkrut, dan tentunya mungkin akan sedikit menyinggung soal debt ceiling yang sekarang sedang digembar-gemborkan di Amerika Serikat. Nah, selain itu uang receh juga punya sebuah berita lagi teman-teman. Ini masih dari ranah debt ceiling yang tentunya kalau menurut uang receh pribadi ini bukan berita positif, melainkan ini adalah berita negatif. Karena apa? Penentuan untuk kenaikan pagu dari utang Amerika Serikat itu ditunda lagi sampai minggu depan teman-teman. Nah, kalau sesuai schedule seperti yang uang receh bahas di video sebelumnya, sebenarnya Joe Biden dan beberapa leader dari Kongres itu akan melakukan pertemuan di tanggal 12 kemarin. Tapi mungkin karena ada agenda lain, hal itu diundur sampai minggu depan, tepatnya mungkin di early weeks untuk keterangannya.
Nah, biasanya kalau early week, kalau nggak hari Senin ya hari Selasa teman-teman. Nah, kita tunggu saja untuk berita dari debt ceiling ini. Tentunya Uang Receh akan terus upload atau update untuk berita terbaru dari ini teman-teman. Dan ini sampai hari ini belum ada keputusan untuk menaikkan plafon utang dari Amerika Serikat. Nah, selain itu di sini Uang Receh juga punya berita dari Binance. Tepatnya di hari ini untuk Binance itu melakukan penghentian perdagangan khusus untuk negara Kanada teman-teman. Ini karena apa? Karena sepertinya Binance masih berselisih dengan pihak regulasi tentang apa atau peraturan apa yang akan diberikan untuk user Binance dari Kanada. Nah, menurut pihak Binance, ketimbang usernya di Kanada tidak memperoleh kebebasan dalam mengelola aset kriptonya, mendingan Binance cabut dari Kanada. Nah, sebenarnya bukan hanya Binance yang cabut dari Kanada, ada beberapa crypto exchange atau industri yang berhubungan dengan kripto juga hengkang dari Kanada teman-teman. Salah satunya mungkin Paxos yang kita kenal sebagai penerbit BUSD dari Binance itu juga cabut dari Kanada. Nah, dengan terbitnya ini sebenarnya memberi impact ke market nggak? Secara supply mungkin tidak memberikan impact ke market, tapi mungkin secara sentimen ya ini memberikan impact ke market. Tapi ini sebenarnya bukan berita buruk ataupun berita bagus teman-teman. Ini secara global mungkin tidak terlalu memberikan sentimen atau pengaruh ke market. Nah, di pihak Binance juga menyatakan bahwa dirinya selalu terbuka dengan Kanada jika regulasi sudah sesuai, dan pihak Binance juga selalu memberikan apa sih yang mereka mau dari pihak regulasi, dan Binance juga menuruti apa yang dikatakan regulasi. Sepertinya akan ada kemungkinan untuk Binance bisa buka lagi di Kanada suatu hari nanti teman-teman. Mengingat Kanada adalah bisa dibilang kampung halamannya dari Changpeng Zhou atau CEO Binance. Nah, kesimpulan dari video kali ini, Uang Receh masih cukup berharap, Uang Receh masih cukup oke sebenarnya terhadap skema dari Bitcoin untuk melanjutkan bullishnya. Karena di sini Uang Receh melihat bahwa ada namanya hammer pattern, ada potensiali Bitcoin akan menuju ke atas. Entah untuk menuju ke atasnya itu hanya sekadar retest untuk menuju ke higher low-nya, ataukah itu memang bentuk reversal atau bentuk fake out dari penurunan beberapa hari yang lalu. Nah, sekian dulu untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share. Buat kalian yang kurang setuju, silahkan share komentar di bagian bawah ya teman-teman. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, dibantu dulu subscribe untuk channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.